Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ardiansa Satria. Saya mahasiswa dari BINUS University. Untuk saat ini saya ditugaskan untuk mengerjakan proyek mata kuliah karakter building Pancasila mengenai proposal yaitu SDG nomor 2. SDG ini adalah suatu bentuk program di mana di dalam program itu adalah ada yang namanya ketahanan pangan. Untuk di proposal saya ini dan rekan-rekan pada kelompok kami, untuk proposal berjudul dengan Zero Hungry atau ketahanan pangan atau tanpa adanya kelaparan di area atau kelurahan Rancaikek, yaitu di kediaman saya sendiri. Di depan saya ini ada rekan saya namanya Mas Heri Hermawan. Kebetulan kami ini satu kecamatan, satu kelurahan juga di Rancaikek. Di sini Bapak Heri ini sebagai pemuda yang ada di kelurahan Rancaikek. Mungkin untuk lebih lanjutnya kita akan mulai untuk sesi wawancara. Selamat pagi Kang Heri, gimana kabarnya? Pagi Kang Heri, sehat Ya. alhamdulillah. Kang Heri, mohon izin ya siap. untuk mewawancara. Yang pertama terkait substansi konten yang ada pada proposal kelompok kami ini, yaitu terkait Zero Hungry. Untuk Pak Heri sendiri ya, pandangannya dalam proposal kami kan disebutkan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun keterbatasan akses pangan untuk makanan bergizi masih terjadi. Bagaimana Pak Heri sebagai pemuda di Kelurahan Rancaikek Kencana melihat fenomena ini di lingkungan Pak Heri sendiri? Baik, sebenarnya sih untuk makanan permasalahan makanan di Rancaikek ini sebenarnya tidak terlalu ini ya. Cuman yang jadi masalah itu sebenarnya penyebaran ininya aja sih, distribusi makanan aja. Karena kan di Rancaikek itu kan tersebar ya, ada komplek perumahan, ada desa-desa itu yang jarang terakses itu ke daerah-daerah yang ke pedesaan yang jalannya cukup kecil atau jelek. Jadi aksesnya emang tidak menyebar secara merata aja sih sebenarnya. Kalau makanan sih sebenarnya tidak ada kekurangan ya, maksudnya cuman satu penyebaran, keduanya itu ya ini sih apa ya namanya istilahnya tuh, selain penyebaran jadi warga juga kadang suka kurang inilah ngelihat tetangganya apa ada yang kurang atau enggak gitu. Jadi lebih ke penyebarannya aja sih sebenarnya. Padahal potensi sumber daya makanannya tuh banyak sih sebenarnya. Iya, apalagi Rancaikek kan di pinggir-pinggir perumahan juga masih banyak sawah-sawah ya. Betul. Jadi seharusnya terkait pangan tidak menjadi masalah ya, karena persawahan masih luas dan beberapa kebun sayuran juga masih ada ya. Ada. Cuman ya itu aja sih sebenarnya, lebih ke penyebarannya aja sih kurang merata sih. Oh, penyebaran yang kurang merata ya. Iya. Oke, baik Pak Heri. Yang pertanyaan kedua ini terkait implementasi nilai Pancasila ya. Kita tahu bahwa Pancasila dari sila ke-1 dan sila ke-5 sampai sila ke-5 ini mempunyai arti ya bagi kita semua sebagai warga negara Indonesia. Pada pandangan sila kedua dan sila ke-5 ini kan sangat penting ya peran gotong royong dalam mengatasi masalah kerawanan pangan ini. Nah, dari Kang Heri sendiri, apakah implementasi nilai Pancasila ya yang ada di kita ini, apakah sudah sesuai untuk mengatasi kerawanan masalah pangan ini? Ya, sebenarnya nilai-nilai Pancasila di lingkungan Rancaikek sebenarnya secara tidak langsung sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, meskipun masyarakat
mungkin beberapa tidak hafal, tapi secara implementasi di kehidupan nyatanya ya mereka menjalankan dengan baik gitu, terutama di gotong royong ya. Jadi kalau misalkan ada tetangga yang nggak makan atau apa gitu, atau ada kekurangan, pasti saling membantu lah satu sama lain antar tetangga. Jadi tidak ada sampai ada tetangga kelaparan, nggak punya makanan, itu pasti ada lah ininya, ada apa, apalagi di lingkungan kan suka ada apa, kayak seperti kegiatan sosial itu pasti memperhatikan tetangga-tetangga terdekat dulu sih sebenarnya. Jadi secara penerapan Pancasilanya sudah sangat baik lah sebenarnya. Ya alhamdulillah ya, berarti penerapan Pancasila ini di lingkungan Kelurahan Rancaikek Kencana sudah berjalan dengan lancar atau sesuai dengan kaidah Pancasila, sila 1 sampai sila 5. Mungkin terkait sebenarnya secara tidak sadar masyarakat sekitar itu sudah mengimplementasikan ya. Cuman kan kalau mungkin ini apakah sesuai sila 1, sila berapa kan itu sudah berjalan dengan apa adanya ya. Dan itu merupakan pengimplementasian secara tidak sadar seperti itu ya. Untuk bagian atau pertanyaan ketiga ini solusi dan edukasi masyarakat ya. Kami merencanakan edukasi mengenai pola makanan sehat dan pengelolaan dengan bijak. Kondisi sekarang ini kan emang dari pemerintah kita sendiri sudah menganggarkan atau mengimplementasikan terkait program makanan bergizi gratis. Namun di sini kami tidak membahas terkait MBJ, tapi apakah edukasi mengenai pola makanan sehat dan pengelolaannya dengan bijak, apakah mungkin dari Pak Heri sendiri sebagai masyarakat, apakah ada pesan agar ketahanan pangan ini bisa tercapai secara merata dan berkelanjutan? Kalau untuk saya sih sarannya untuk masyarakat lebih bijaksana dalam pengelolaan makanan itu. Jadi setiap makanan itu jangan sampai ada yang terbuang gitu, karena di satu sisi dari harga juga sudah naik, udah banyak yang mahal, tapi makanan banyak yang terbuang, itu juga sayang gitu. Apabila misalkan ada yang tidak habis, kalau masih layak bisa dibagi ke tetangga atau misalkan bisa dimakan lagi. Terus intinya jangan sampai membuang makanan lah, apalagi sekarang ada program MBG juga, jadi lebih baik lagi ya, jadi lebih terkontrol lagi, jadi semua masyarakat juga bisa makan dengan baik, dengan layak. Jadi kondisi kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan gizi di masyarakat juga bisa lebih baik sih dari sebelumnya. Oke, baik. Alhamdulillah, berarti untuk ketahanan pangan ini bisa pengelolaannya ya untuk kedepannya bisa lebih bijak lagi, bukan dari pemerintah sendiri ataupun dari kami sebagai kelompok mahasiswa ya yang gencar untuk menyuarakan terkait makanan sehat atau dan bergizi, namun dari kesadaran masyarakat sendiri pun harus harus ditingkatkan lah seperti itu ya. Nah ini yang keempat, bagaimana Pak Heri melihat peran mahasiswa seperti kami ini yang mencoba untuk